Saha melajukan mobil menuju kios bunga tempat Lira bekerja. Ia menepikan mobilnya dan berhenti di depan kios. Saha masuk ke dalam kios dan memilih-milih bunga yang cocok untuk Alea. Ia memilih mawar merah sebagai ungkapan perasaannya yang masih sangat mencintai perempuan itu. Saha tersenyum senang dengan sebuket bunga di tangannya. Ia kembali melajukan mobil menuju butik Alea. Setiba di halaman butik, Saha memarkirkan mobilnya, lalu bergegas berjalan ke dalam butik. Ia langsung menaiki tangga untuk menemui Alea di ruang pribadinya. Alea terperangah menatap sosok yang membuka pintu ruangan dan berderap ke arahnya. Saha tersenyum lembut dengan menggenggam sebuket bunga. "Sayang, ini bunga buat kamu." Alea beranjak. Ia berjalan mendekat ke arah suaminya. Dia menerima sebuket bunga itu. Alea mencium wanginya. "Makasih sayang, bunganya cantik banget." Alea tak menyangka suaminya bisa bersikap seromantis ini. Rasa sedih yang semalam menggerogoti dan membuat matanya berlinang air mata, seolah hilang tak berbekas. "Maafkan aku," ucap Saha lembut. Alea tak dapat menahan keharuannya. Air matanya tumpah seketika. Saha mengusap tangis istrinya. "Sudah, jangan nangis. Aku yang salah karena semalam mendiamkanmu. Harusnya aku menasehati, bukan mendiamkan. Harusnya kita saling bicara." Jari-jari Saha terampil menyeka setiap bulir bening yang menetes. Alea meletakkan sebuket mawar itu di meja. Selanjutnya, ia menangkup pipi suaminya. "Aku juga minta maaf. Aku juga salah. Harusnya aku lebih memprioritaskan kamu." Saha tersenyum lalu memeluk istrinya begitu erat. Alea masih terisak dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Saha. Saha mengecup puncak kepala Alea bertubi-tubi. "Aku mencintaimu," ucap Saha sembari mengusap rambut istrinya. "Aku juga mencintaimu," balas Alea. "Nanti kita buka puasa di rumah Papa ya. Tadi Papa telepon, kita diminta buka puasa bersama di rumah Papa. Kamu mau kan?" Alea menatap wajah Saha dengan sorot mata berkaca. Saha mengangguk dan tersenyum. "Tentu aku mau. Kita harus rutin silaturahim sama orang tua." Keduanya saling melempar senyum dan berpelukan. Kembali mengobati kerinduan akan kemesraan yang semalam tergadaikan dengan keegoan. Saha dan Alea mengunjungi rumah Aldebaran dan Riana, papa kandung dan ibu tiri Alea, untuk buka puasa bersama. Mereka datang lebih awal, karena Alea ingin membantu Riana menyiapkan menu buka puasa. Alea membantu Riana memasak capcay dan kepiting asam pedas manis. Sedang dua adik laki-laki Alea dari pernikahan Aldebaran dan Riana ini membantu membuat sop buah. "Mah, kental manisnya segini cukup?" tanya Langit, adik Alea yang masih duduk di bangku SMP. Riana melirik mangkok besar yang berisi potongan buah di hadapan Langit. "Cukup kayaknya," balas Riana. Awan, adik Alea yang saat ini duduk di bangku SMA kelas 11 tengah mengusap apel. "Apelnya tambahin ya, Mah," ujar Awan. Riana mengangguk. "Iya, boleh." Alea tersenyum menatap dua adiknya bergantian. Ia bersyukur memiliki adik-adik yang manis dan gak neko-neko. Dia terbiasa melihat pemandangan dua adik laki-lakinya membantu pekerjaan ibunya. Setiap selesai makan, mereka mencuci piring, bahkan juga terbiasa memasak. Alea mengagumi cara ibu tirinya dan papanya mendidik Langit dan Awan. Alea yang selama tinggal di rumah Diandra dan Rega sebelum menikah, jarang sekali masuk dapur karena sudah ada asisten rumah tangga yang mengerjakan semua. Ketika ia menginap di rumah Aldebaran, ia belajar untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga. "Lea, biasanya kamu masak apa setiap sahur?" tanya Riana sembari melirik putri tirinya yang tengah mengiris baby corn. Alea menghentikan aktivitasnya sejenak. Paling masak yang simpel aja, Bun. Biasanya bikin telur dadar, oseng sayur, atau bikin nasi goreng." Riana tersenyum. "Bunda pengen share cara nyiapin menu praktis untuk sahur nih. Kalau Bunda seneng bikin ayam ungkep, atau tahu dan tempe diungkep. Kalau sahur tinggal digoreng. Jadi bisa menghemat waktu."
Bumbunya apa aja, Bun? Cara bikinnya gimana? Alea penasaran ingin tahu cara memasaknya. Dia memang butuh resep yang praktis dan tidak makan banyak waktu. Caranya simpel kok. Pertama, kamu bikin bumbu halusnya dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, kemiri, bumbu lainnya lengkuas, garam, serai dikeprek, daun salam. Cara masaknya, ayam, tempe, dan tahu direbus dengan bumbunya sekitar 20 menit. Kalau mau buat makan sahur, ayam, tahu, dan tempe ungkep tadi disimpan di wadah kedap udara. Masukkan ke kulkas. Saat sahur nanti tinggal digoreng. Alea tersenyum mendengar arahan dari ibu tirinya. Nanti kirimin lewat WA ya, Bun. Alea kan gak hafal. Iya, beres. Balas Riana singkat. Makanan yang udah diungkep ini biasanya tahan berapa lama kalau disimpan di kulkas? Biasanya sih sekitar 3 hari. Alea manggut-manggut. Resep dari ibu tirinya ini sangat bermanfaat untuknya. Sementara itu di ruang tengah, Aldebaran dan Saha tengah berbincang tentang segala hal. Bagi Saha, Aldebaran tak ubahnya seperti ayah kandungnya yang kerap memberi nasihat-nasihat bijak. Saha, kalau kamu menghadapi sifat Alea yang susah diatur, keras kepala, atau nggak mau diajak pada kebaikan, jangan sungkan bilang sama papa. Papa tahu, tanggung jawab Alea sudah beralih padamu. Namun jika semisal papa mesti turun tangan, papa akan bicara sama dia. Saha tak berani menceritakan percekcokan apa saja yang pernah terjadi antara dirinya dan Alea. Bagi Saha, yang terpenting antar mereka sudah tidak ada lagi masalah. Lagi pula perselisihan yang pernah terjadi antar mereka selalu bisa diselesaikan dan bukan masalah yang besar. Saha mengangguk. Nggih, Pa. Alhamdulillah selama ini kita baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, selalu bisa diselesaikan bersama-sama. Aldebaran mengulas senyum. Alhamdulillah, cekcok, beda pendapat, berselisih itu percikan-percikan dalam rumah tangga. Anggap saja sebagai bumbu yang nantinya akan memperlezat masakan, membuat hubungan bertambah mesra. Saha merasa apa yang dikatakan ayah mertuanya benar adanya. Iya, Pa, apa yang papa bilang itu benar banget. Kalau habis ribut biasanya tambah mesra. Aldebaran tertawa. Namanya rumah tangga yang memang seperti itu. Agar masalah terselesaikan, antar suami istri yang harus berkomunikasi dengan baik. Kesalahpahaman, beda keinginan, beda argumen, itu seringkali jadi warna. Kalau ada yang mengganjal, harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan dipendam. Kalau tidak dibicarakan akan semakin salah paham, dan masalah tidak selesai-selesai. Aldebaran memberi nasihat yang begitu berharga untuk Saha. Komunikasi adalah salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbincangan mereka terhenti saat Riana dan Alea datang dan bergabung bersama kedua laki-laki itu. Udah masaknya, Mah. Aldebaran menatap lembut Riana yang duduk di sebelahnya. Udah, Pak. Tinggal nunggu buka aja. Jawab Riana dengan senyum yang selalu menyejukkan. Saha tersenyum melihat keharmonisan ayah dan ibu mertuanya yang seakan tak lekang waktu. Mengingatkannya pada ayah dan mamanya. Saha teringat akan ucapan Alea sebelum mereka menikah yang mengatakan bahwa Alea sering menginap di rumah papanya ketika bermasalah dengan Diandra, ibunya. Terkadang Diandra memaksakan sesuatu dan keras. Alea menilai sikap keras Diandra ini yang menjadi sumber tidak cocoknya antara Diandra dan Aldebaran. Ketika Aldebaran menikah dengan Riana yang sifatnya lebih lembut dan menurut, keduanya lebih mudah saling memahami, sehingga pernikahan mereka pun awet hingga kini. Namun di mata Alea, baik Diandra dan Aldebaran adalah orang tua terbaik, meski sudah tak bisa lagi mengasuhnya dalam satu atap sejak dia berumur 5 tahun. Terkadang ia masih merasakan luka karena perceraian kedua orang tuanya, dan mencari-cari sendiri penyebab orang tuanya bercerai. Saha melirik Alea yang duduk di sebelahnya. Keduanya saling menatap dengan rasa cinta yang terbaca dari sorot mata masing-masing. Saha melempar senyum. Begitu juga dengan Alea. Azan maghrib berkumandang begitu merdu. Semua yang ada di ruangan mengucap syukur. Alhamdulillah, buka puasa. Aldebaran tersenyum sumringah. Satu keluarga itu menuju ruang makan dan berbuka bersama dengan atmosfer yang begitu hangat.
Keduanya berencana untuk sekalian tarawih bersama Aldebaran dan Riana di masjid terdekat. Sekembali dari rumah orang tuanya, Alea memutuskan untuk membuat ayam, tahu, dan tempe ungkep untuk persiapan sahur dini hari besok. Saha melangkah menuju dapur dan tertegun menatap kesibukan sang istri di dapur. Saha mendaratkan pelukan, melingkari perut sang istri. Ia menundukkan badannya sedikit dan menyandarkan dagunya di pundak Alea. Alea terkesiap. Ia menoleh ke arah Saha. Matanya beradu dengan sang suami. Alea melirik api kompor yang masih menyala. Ia mematikan kompor. "Anda apa sayang?" tanya Alea lembut. "Kamu gak perlu masak malam-malam gini. Istirahat aja. Besok kita bangun lebih awal dan masak menu sahur bareng," ucap Saha. Alea tersenyum. "Aku cuma bikin ayam, tahu, tempe ungkep aja. Pas sahur nanti tinggal goreng. Bunda yang ngajarin waktu sore tadi masak bareng." Alea membalikkan badan dan menatap Saha dengan pendaran cinta yang belum jua luntur. Dan ia harap cintanya pada Saha tak akan pudar entah apapun yang akan dihadapi nanti. Saha mengusap pipi Alea dan menatapnya dengan tersenyum manis. Laki-laki itu menatap sang istri lekat-lekat. Dalam benaknya berseliweran kenangan masa kanak-kanak mereka dulu. Wanita ini yang dulu selalu menjadi rivalnya, yang kerap bertengkar dan sering kali manja dengan gaya centilnya. Kini ia adalah pendampingnya, masa depannya, dan partner terbaik untuk mengarungi samudra kehidupan. Betapapun banyak kerikil yang harus dilewati, cinta kembali menunjukkan kekuatannya. Tak terbayangkan bagi keduanya jika harus kehilangan satu sama lain. Saha menyatukan keningnya dengan kening Alea. Matanya terpejam. Begitu juga Alea, seakan meresapi perasaan cinta yang semakin bertambah. Saha menangkup kedua pipi istrinya, lalu memberi kecupan lembut. "I love you," bisik Saha pelan. "I love you too," balas Alea dengan menatap suaminya penuh kekaguman. Saha menyela rambut istrinya. Ia tersenyum tipis dan kembali menatap Alea begitu menelisik. "Maafkan aku ya, kalau selama ini aku banyak kekurangan dan egois. Maafkan kalau aku banyak menuntut dan kurang bisa memahami kamu. Maafkan aku kalau aku tak tahu cara untuk membimbingmu tanpa harus membuatmu tertekan. Maafkan jika aku kurang bersabar. Maafkan." Alea segera menempelkan jari telunjuknya pada bibir Saha. Saha terdiam. Senyum tersungging dari kedua sudut bibir Alea. "Aku yang harus minta maaf. Kadang aku egois, gak mau menurut sama kamu. Aku minta maaf." Saha kembali tersenyum. "Kita sama-sama punya kekurangan. Sama-sama tidak sempurna. Menikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk sama-sama memperbaiki diri. Aku ingin kita gak cuma berjodoh di sini, tapi aku juga ingin kita bisa bersatu lagi di jannah. Amin." "Amin ya Allah." Mata Alea terlihat berkaca. Ada rasa haru yang menyusup begitu dalam, menggetarkan segala ruang di hatinya. Kekurangan itu untuk saling melengkapi satu sama lain, pungkas Alea. Saha tersenyum masih dengan binar mata yang tertuju pada wajah Alea. Saha mencumbu bibir istrinya dengan memeluk tubuh itu lebih erat. Alea membalasnya dengan mengalungkan tangannya di leher suaminya. Keduanya bercumbu seakan tiada bosannya, saling mengecap rasa manisnya, sekaligus menyalurkan gairah yang sudah menguasai keduanya. Alea membuka kancing kemeja Saha satu persatu juga. Begitu juga dengan Saha, yang melepas kardigan yang dikenakan Alea. Tak tahan lagi, Saha membopong tubuh istrinya dan membawanya ke kamar. Momen romantis itu mereka teruskan di ranjang. Dunia seolah menjadi milik berdua, dan percintaan panas itu semakin menghangatkan hubungan yang sebelumnya sempat tersandung kerikil.